Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan taklim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikiramil Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar dengan tema yaitu Ihya'ul Mawad, membuka tanah yang kosong atau membuka tanah yang baru yang mana belum pernah dikerjakan seseorang dan tidak ada pemiliknya. Ini secara teoritis, tapi dalam prakteknya kita juga lebih hati-hati. Biasanya orang-orang tua kita dulu seperti itu. Saya tinggal di daerah Sungai Pagar. Ketika ngobrol-ngobrol dengan orang-orang tua kita di sana, begitu kata mereka. Kalau seandainya mereka dulu mau punya tanah, ya sudah, tinggal ditunjuk saja dari mana batasnya, kemana batasnya, diolah. Dengan syarat belum ada pemiliknya. Kalau sekarang jangan pula kita sembarangan. Gigi kita nampak semak belukar. Oh, kita praktekkanlah materi kita yang kemarin itu, menghidupkan tanah yang kosong. Ini belum ada tuannya. Tanya Pak RT-nya. Kalau ada di sana lurah atau kepala desa, tanya. Yang paling paham seperti ini yaitu camat, seperti itu. Nah, hukumnya apa? Hukumnya ada dua. Yang pertama jaiz. Jaiz berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan mayyitan fahiya lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membuka tanah yang baru, maka tanah itu menjadi miliknya. Berarti ini hukumnya jaiz atau mubah. Mohon maaf sedikit keliru kami. Mubah. Kalau jaiz ini kan hukum tauhid. Nah, di hadis yang lain yaitu rawahun Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya ardan mayyitan falahu fiha ajrun wa ma akalatil awafi minha wa huwa lahu shadaqatun. Siapa yang menghidupkan tanah yang kosong, tanah tanpa tuan, maka dia mendapat pahala. Dari sini hukumnya sunnah. Dan ketika ia menanam dalam bentuk biji-bijian, lalu tumbuhan itu menghasilkan buah, dimakan oleh binatang, itu merupakan bagian dari sedekah. Kalau kita ingat, saya mungkin dilahirkan dari ibu petani dulu. Kita petani padi. Padi itu bervariasi. Di kami sana ada istilah padi kuku balam. Itu bisa panennya 7 bulan seperti itu. Nah, waktu musim memanen itu dijagain
kadang dibikin kalau bahasa kami sana orang-orang supaya nanti ditarik ini burungnya berterbangan seperti itu. Apa pesan ayah emak saya pada saat itu? Mak, banyak kali yang dimakan burung padinya. Orang-orang tua kita itu polos-polos saja. Biar aja, tidak apa-apa. Itu sudah sedekah untuk dia. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita menanam satu pohon itu dinikmati oleh makhluk dalam tanda petik selain manusia, itu juga merupakan bagian sedekah. Ini yang diajarkan orang-orang tua kita dulu, sehingga ketika misalnya hasil panennya itu dimakan binatang, bahkan ketika kami mengajar di pondok pesantren bersama dengan Ustaz Saiful, begitu juga pimpinan pondok dicuri pada saat itu sawitnya. Kita yang sudah emosi, dia santai-santai saja. Saya manggil ayahanda, ayah, ya mana ini gini. Biar aja lah. Loh, kenapa? Jangan-jangan itulah harta kita yang kotor itu yang diambilnya. Kita yang emosi, dia santai-santai aja. Sudah sampai kajinya. Artinya dia punya harta itu betul, tapi hanya di tangannya, di genggamannya saja. Tak sampai masuk dia ke hati. Nah, kalau sampai masuk ke hati ini yang kadang orang sulit untuk tidur. Selanjutnya, kalau punya orang lain, ternyata yang kita buka itu punya orang lain dan kita tahu, wah ini tidak boleh nih. Ini haram hukumnya. Khusus untuk kita yang hadir di sini, mohon diperhatikan sepadan-sepadan kita. Hadis Nabi agak keras mengenai hal ini. Kami bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhadha sibram minal ardi zulumam fa innahu yutawwikuhu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, ya udah ambil aja. Nanti setelah dia meninggal di hari kiamat, tanah itulah nanti yang akan dibawanya. Kalau di sini bahasanya min sab'i ardin, 7 lapis bumi. Ini pemaknaan 7 lapis ini sebenarnya akan dihimpitkan ke kita. Oh, ini sekarang ini rata-rata sering kisruh gara-gara ini, sepadan. Makanya sebaiknya kalau seandainya kita sepadan dengan orang lain, jangan cacaknya pakai cacak pohon, batang atau apa gitu. Taruh situ misalnya, tancapkan misalnya kalau di kampung-kampung kayu. Oh, kalau sekarang bikinlah begitu. Seminggu setelah itu berubah pancangnya. Tapi bagi orang yang paham, dia akan mengalah. Dia akan mengalah. Bahaya ini. Kadang kita bingung. Yang kita keluarkan tadi pagi, sudah kita keluarkan. Keluarnya di mana? Di tanah. Ketika kita kencing, ke tanah juga lagi. Segala sesuatu yang kita makan ini, tidak ada satupun yang tidak bersumber dari tanah. Semuanya dari tanah. Padi, makanan-makanan, bahkan ikan itu ya memang di atas tanah. Terus, gara-gara sejengkal, ini harus betul-betul ini. Sebaiknya apa Pak Ustaz? Almarhum abang Anda yang saya beli sekarang itu, dibikinnya apa itu? Apa namanya? Fiber, tancapkan situ, kasih semen. Atau dikasih saja, dicor saja. Oh Pak Ustaz, kenapa lah sampai seperti itu Pak Ustaz? Kayu aja lah kita buat. Bukan begitu. Kalau sekarang ini orangnya seperti yang sudah ikut pengajian, paham dia. Yang kita lakukan ini bukan kita bahasnya cinta kali dengan harta itu, bukan. Tapi mengantisipasi. Jatuh sama kita tidak jadi masalah. Jatuh nanti di anak kita yang tidak tahu dia mengenai permasalahan ini, sengketa. Ayah emaknya makan cacing, berkelahi gara-gara hak tanah sejengkal. Wala'iyahzubillah.
Ini penting kita perhatikan sepadan-sepadan ini. Mengalah sajalah. Kalau sempat dikalungkan, itu masih hukuman antara wala'iyahzubillah. Jadi intinya yang kita butuhkan tanah itu Pak Ustadz berapa? Panjang 1 meter, 2 meter lah paling panjang, lebar 1,5 meter, dalamnya 2 meter. Kalau dalamnya itu yang sebenarnya yang kita butuhkan. Selebihnya tak butuh kita sebenarnya. Itu sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi jangan gara-gara tanah ini terjadi silang pendapat, bahkan terjadi pertumpahan darah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.